Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membidik sosok pemberi perintah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK juga telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan akan mengumumkan identitas tersangka. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024 memasuki babak baru. KPK menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. KPK kini tengah membidik sosok pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tak sesuai aturan. Minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Imansyah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid dimintai penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian haji tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah.
Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan bahwa revisi undang-undang ini sangat urgen mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut kedepannya pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Kini pemerintah dan DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh, di mana undang-undang tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Hari ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini, Kementerian Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang pemerintah peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini Kementerian Agama sudah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya, haji ini dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, setelah undang-undang ini diketok, mulai tahun 2025 ini yang melaksanakan adalah Badan Haji kemarin kan. Karena hari ini badannya jadi kementerian, maka yaitu welcome. Ahlan wa sahlan untuk Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan seluruh tim pemerintah sepakat segera mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sedang diproses Kemensesnek dan Kemenpan RB. Hal ini seiring dengan rampungnya pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Supratman mengatakan seluruh tim pemerintah sepakat sesegera mungkin mendorong lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Kita tunggu nanti besok paripurna disetujui atau tidak. Rapat tadi sudah diambil keputusan di tingkat 1. Catatan dari pandangan praksi-praksi maupun pemerintah tidak ada. Bulat menerima dan menyetujui untuk dibawa ke pengambilan keputusan berikutnya. Pembahasan revisi RUU Haji sudah diselesaikan. Seluruh fraksi dari Komisi 8 DPR RI telah menyetujui agar RUU Haji disahkan di rapat paripurna. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi memastikan aturan mengenai Badan Pelaksana Haji menjadi kementerian akan diterbitkan melalui peraturan Presiden. Hal ini dinyatakannya menyusul telah rampungnya pembahasan daftar inventarisir masalah atas perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengelolaan haji dan umroh oleh pemerintah dan DPR RI. Tim Liputan Anyus melaporkan.